Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali untuk pelajari tentang firman Tuhan. Dan seperti biasa para pemirsa, tentu kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu seperti biasa Bapak Pendeta Gultom. Shalom Pak. Shalom. Sehat nih Pak hari Sehat, ini? Ya, luar biasa. Baik Pak Pendeta, kita akan meneruskan pelajaran kita mengenai firman Tuhan. Ya, pelajaran kita tanpa terasa kita sudah memasuki pelajaran yang berjudul pikiran yang bersih dan suci. Nah Pak Pendeta, untuk meneruskan pelajaran ini yang lalu-lalu ya Pak ya, kita sudah mendengarkan Pak ya, bahwa tanpa kuasa Roh Kudus maka hati manusia itu tetap jahat dan kotor. Dan ada saatnya juga menurut pelajaran kita yang lalu ya Pak ya, yaitu Roh Kudus akan meninggalkan seseorang. Dan itu artinya ia akan binasa dan tak akan pernah lagi ia dapat bertobat. Pertanyaannya sekarang nih Pak, bagaimana Pak supaya Roh Kudus itu datang dan menguasai hati kita yang kotor dan jahat ini? Baik Bu, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya itu sebelum dia naik ke surga. Ya. Dia berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya. Mungkin Ibu tolong baca dulu. Saya bacakan ya Pak ya, Yohanes 16 ayat 7. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dan ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, jadi kita lihat di sini. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji, aku pergi dan akan mengutus kepadamu penghibur. Dan dijelaskan apa tugas penghibur, dia katakan, penghibur itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan dikatakan, penghibur itu ialah roh kebenaran. Dan roh kebenaran adalah Rohul Kudus. Rohul Kudus dikatakan di sini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Rohul Kudus inilah yang diutus dari surga. Bila mana Yesus sudah naik ke surga, Rohul Kudus datang, kita tahu itu. Dan pekerja Rohul Kudus ini menolong manusia supaya bisa menang terhadap dosa, memberikan penerangan, penjelasan, menginsafkan akan dosa, dan tentang adanya penghakiman. Jadi inilah sedikit gambaran diberikan oleh Yesus, bahwa dia akan mengutus Roh Kudus memberikan kemenangan kepada setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya. Nah Pak, kalau begitu pertanyaannya gini Pak, apa persyaratannya Pak ya agar kita mempunyai Roh Kudus itu Pak? Supaya Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang, bagaimana caranya? Nah, Yesus memberi petunjuk di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Tolong dibaca. Lukas 11 ayat yang 13 bunyinya, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus menjelaskan, kamu akan diberi Roh Kudus kalau kamu minta. Jadi harus diminta. Dan memintanya ini tidak sembarang meminta, harus sungguh-sungguh kamu meminta. Sungguh-sungguh kamu berdoa meminta agar Roh Kudus diberikan kepadamu. Kemudian ditambahkan lagi apa peranan Roh Kudus ini dalam Efesus 3 ayat 16. Saya bacakan Pak Pendeta. Ya. Efesus 3 ayat 16 bunyinya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, sini katakan Rohul Kudus memberikan kepada kamu kekuatan agar supaya kamu teguh. Jadi Roh Kudus inilah memberikan kekuatan agar kita tetap teguh melawan segala apa?
pencobaan dunia ini. Karena Roh Kudus itu kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan, dan kita oleh kuasa Roh Kudus kita bisa menang seperti Yesus sudah menang. Ya. Nah, jadi harus diminta, Bu. Ya. Dan memintanya itu bukan sembarang minta, disebut sungguh-sungguh. Ya gitu. Ya. Pertanyaannya sekarang, Pak, akankah kita terus-menerus, Pak, berbuat dosa? Seakan-akan mustahil bagi kita untuk menang. Nah, apakah kita terus-menerus berbuat dosa? Nah, inilah yang perlu kita pelajari dengan sangat tertib, bahwa memang kekuatan kita sendiri manusia ini tidak sanggup. Tuhan tahu benar itu, makanya diberikan, disediakan kepada kita Roh Kudus. Ya. Tentunya bagi mereka yang meminta dengan sungguh-sungguh. Dan oleh kuasa Roh Kudus ini kita bisa jadi pemenang. Sebagaimana Kristus sudah menang, dikatakan adalah satu-satunya cara untuk jadi menang. Yesus berdoa kepada Bapanya yang di surga. Kita pun dapat melakukan hal yang sama, berdoa. Tergoda melakukan yang salah, maka disebut lawanlah musuhmu setan. Aku akan bekerjasama dengan kuasa ilahi, dan melalui kasih karunia aku akan menjadi pemenang. Itu yang dikatakan orang berdosa itu. Ya. Kepada setan yang datang membujuk, aku tidak mau mengikutimu. Aku menyerahkan kemauanku kepada Roh Kudus. Itu tulis dalam 3 Selected Messages 194. Ya. Kemudian ditambahkan di sini di dalam Desire of Ages 671. Christ has given His Spirit as a divine power, all hereditary and cultivated tendency to evil. Kristus memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai kuasa ilahi untuk dapat mengalahkan semua warisan dosa, warisan kecenderungan kepada berbuat yang salah. Jadi tendensi kita manusia ini selalu kepada yang salah. Datang Roh Kudus, akhirnya tendensi ke bawah itu naik ke atas. Wah, akhirnya makin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ya. Oleh kuasa ilahi itu. Ya. Nah, jadi kuasa ilahi mengalahkan semua warisan yang jahat dan mengalahkan sifat kecenderungan untuk berbuat dosa di Saropesis 671. Oke. Pak Pendeta, pertanyaan sekarang gini, Pak. Bagaimana, Pak, bisa seseorang itu tak pernah lagi jatuh ke dalam dosa? Ya. Jadi jawabannya begini, Bu. Saya akan baca dari kutipan Roh Nubuat dalam buku Desire of Ages 671. Ya. Berkata begini. Christ has given His Spirit as a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendency to evil. Katanya di sini, Kristus telah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai satu-satunya kuasa ilahi untuk memberikan kepada kita kekuatan mengalahkan semua dosa-dosa warisan atau kecenderungan manusia ke dalam yang tidak baik. Bisa dimenangkan. Jadi kalau tadinya manusia sudah lahir dalam dosa, sifat kecenderungan dia selalu ke bawah kepada yang tidak baik. Ya. Oleh kuasa Roh Kudus naik jadi ke atas dia. Naikkan kembali, Pak. Akhirnya tiba kepada kesempurnaan. Jadi pertanyaannya tadi, bolehkah satu hari kelak manusia tak jatuh lagi ke dalam dosa? Ya. Sementara tinggal di dunia ini, boleh. Oleh pertolongan Roh Kudus dikatakan, semua sifat kecenderungan ke bawah jadi ke atas. Itulah yang dimaksud dengan lahir kembali. Lahir kembali. Jadi seseorang itu, Jadi, Pak, tak pernah bisa jatuh lagi ke dalam Iya. dosa, gimana tuh? Saya tambahkan lagi dalam Desire of Ages
halaman 324, saya baca Bu ya. Silakan Pak. Satu-satunya benteng pertahanan kita mengalahkan dosa adalah bila mana Kristus tetap tinggal dalam hati kita melalui doa yang terus-menerus dan iman dalam kebenarannya. Jika kita tidak terikat erat dengan Allah, kita tak pernah dapat melawan pengaruh yang najis dari sifat mementingkan diri, sifat memanjakan diri, kesenangan daging, dan pencobaan untuk berbuat dosa. Kalau bukan dengan kehadiran Kristus tetap tinggal melalui rohnya, kita tak bisa pernah menang melawan dosa. Jadi, biarlah tinggal tetap Kristus oleh kuasa Rohul Kudus. Itu menjamin kemenangan untuk melawan segala apa? Dosa. Nah, jadi, saudara pemirsa, di sini kita letak kekuatan seseorang untuk dapat tetap hidup bersih, suci, menang terhadap semua dosa, melawan segala bentuk kejahatan, yaitu kemenangan dalam pikiran yang memutuskan dalam pikiran kita ini oleh kuasa Roh Kudus. Tidak. Jadi Tuhan memberikan kuasa itu melalui pikiran kita melawan keinginan-keinginan tidak baik, membuat keputusan yang benar di mana? Di dalam pikiran. Jadi pengaruh kuat dari Roh Kudus menolong menguatkan keputusan apa yang kita akan buat. Keputusan di dalam pikiran untuk menolak atau menyambut apa yang datang dari luar untuk kita. Mau kita lakukan apa tidak? Jadi disinilah Tuhan berikan kepada manusia itu hak memilih, menentukan sendiri. Ya, jadi kita diberi Tuhan apa? Pertimbangan, pikiran yang cerdas, pikiran yang tenang, perasaan, sehingga tujuan hidup di dalam segala cita-cita kita, rencana kita diolah dan diputuskan menerima atau menolak. Dasar keputusan dibuat adalah berdasarkan kepentingan diri kah? Kepentingan daging? Atau beroleh hidup sejahtera? Aman, bahagia? Nah, kalau ini dasarnya, manusia selalu memilih yang enak bagi kehidupannya, bukan yang benar di pemandangan Tuhan. Jadi, demi kesenangan dirimu, demi kebahagiaanmu, demi masa depanmu, lakukanlah walau tidak bertanya kepada Tuhan lebih dahulu, apakah Tuhan setuju, apakah firman Tuhan setuju, ataukah hanya benar dalam pandanganmu atau dengan pandangan Tuhan. Nah, ini di sini. Apakah hal itu akan menjauhkan saya dari Tuhan? Kalau saya buat ini, apakah hal itu menghalangi kemajuan pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan? Apakah ini menolong saya sukses di dalam pelayanan saya? Atau hanya untuk menguntungkan diri sendiri? Nah, di sini pertimbangan-pertimbangan itu bisa kita menangkan dengan pertolongan, bantuan Roh Kudus Tuhan. Jadi Roh Suci itu memberikan kepada kita kemauan yang kuat, kokoh, dan pertimbangan yang apa? Sehat. Baik Pak Pendeta, pelajaran kita nih semakin banyak yang harus kita ketahui Pak ya dalam hal ini. Kita akan teruskan nanti ya Pak ya setelah jeda yang baik para pemirsa yang kami kasih dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran kita ini setelah yang satu. Timeless theme, earth and heaven
Baik para pemirsa yang kami kasih dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran kita untuk hari ini. Dan kita akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Egultom. Pak Pendeta, pertanyaan yang berikut nih Pak sekarang. Apakah sesungguhnya ya Pak ya, rencana dan kehendak Tuhan bagi masing-masing kita, orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus? Jadi rencana penebusan, rencana Tuhan bagi umatnya yang sudah ditebus, dibayar mahal oleh kematian Yesus Kristus. Rencananya dikatakan di sini untuk mengembalikan peta ilahi yang sudah hilang di dalam diri manusia. Hilang karena apa? Karena dosa. Dipulihkan menjadi kembali seperti Eden, kembali seperti manusia Adam dan Hawa di Eden, pulih kepada sifat-sifat ilahi. Nah, kita yang hidup sekarang ini bolehkah? Nah, bagaimana caranya? Saya baca di dalam Review Herald 18 Februari 1890 dituliskan begini. Tuhan sudah melakukan penyerahan sepenuhnya dirinya untuk manusia berdosa. Semua orang yang ingin meraih kemenangan, ya, semua orang yang ingin meraih kemenangan harus mengerahkan segenap tenaga yang ada, bergumul mati-matian di hadapan Allah untuk memperoleh kuasa ilahi. Hanya untuk memperoleh kuasa ilahi ini, orang harus bergumul mati-matian, tidak bisa santai-santai. Bergumul, Tuhan, tolong berikan kuat kuasa untuk mengalahkan dosa dan kejahatan, pikiran yang kotor dalam pikiran saya, Tuhan, tolong. Sini katakan, kerahkan segenap tenaga yang ada. Di dalam tulisan Rasul Petrus, tolong membaca 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10 ya Pak ya, bunyinya adalah, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Rasul Petrus menuliskan, hendaklah saudara-saudara berusaha dengan apa? Sungguh-sungguh supaya panggilanmu tetap teguh, dan bila mana kamu sudah melakukannya, kamu tak pernah tersandung. Tak pernah tersandung lagi. Jadi di kuasa ilahi sudah hinggap di dalam diri seseorang, karena dia membuat penyerahan dengan doa yang sungguh-sungguh supaya Kristus tetap tinggal dalam hatinya, hingga dikatakan tak pernah tersandung lagi. Tetapi di sini Rasul menegaskan bagaimana caranya. Nah ini, bagaimana caranya itu bisa kita peroleh. Kolose 1 ayat 29. Oke, saya bacakan Pak Pendeta. Silakan. Kolose 1 ayat 29 bunyinya, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, Rasul mengingatkan kepada kita bagaimana caranya dia berhasil. Dikatakan, ku usahakan, ku pergumulkan dengan sekuat tenaga, segala tenaga yang ada, dan juga dengan kuasanya. Jadi ada dua di sini. Tenaga dari Rasul, kuasa dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Jadi katakan, sesuai dengan kuasanya bekerja dengan kuat dalam aku. Jadi untuk memberi tingkat kemenangan diperoleh seseorang itu, harus sudah mengerahkan segala tenaga itu dari pihak manusia. Tentu Tuhan juga punya kuasa. Ya mungkin kuasa tidak sama diberikan Tuhan. Tiap orang lain ya Pak. Nah, tiap orang mempunyai iman yang berbeda. Makanya ada yang sanggup jadi rasul, sanggup jadi nabi, jadi pendeta, jadi gembala, jadi evangelis. Karena kuasa itu dari siapa? Dari Tuhan. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kamu ukuran iman. Amin. Sesuai dengan kehendaknya. Diberikan kepada seseorang beda-beda. Nah,
Jadi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kita sambut dengan melakukan semua tenaga yang ada. Wah. Tetapi di sini kita harus samakan. Persamaannya ialah tabiat. Semua umat yang akan masuk surga mempunyai tabiat yang sama. Standarnya tabiat. Standar tabiat. Soal pangkat beda, ada rasul, ada nabi, ada. Ya. Nah, tapi kalau tabiatnya sama, tabiat seperti Yesus Kristus, sudah benci setiap dosa, menang melawan setiap pencobaan. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan mau semua kita manusia berubah dan bertobat. Tapi manusia tidak bisa mengubah hatinya. Yang mengubah itu siapa? Tuhan melalui Roh Kudus. Tetapi kita akan melakukan yang terbaik yang bisa kita buat untuk itu. Itu dengan bagaimana melakukan yang terbaik supaya kita peroleh kuasa itu. Apa yang kita bisa lakukan? Di sini disebut berdoa sungguh-sungguh dan terus menerus untuk minta kuasa Roh Kudus supaya tidak pernah lepas dari hadirat Tuhan. Berdoa terus menerus sungguh-sungguh minta kuasa itu tetap tinggal. Kedua, ambillah waktu sebanyak-banyaknya membaca firman Tuhan untuk mengetahui apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan bagi Anda, apa rencana Tuhan bagi kita manusia. Di dalam memikirkan rencana Tuhan, maka kita berdoa, katakan, ya Tuhan, aku mohon ini dan itu, tapi bukan kehendakku. Kehendakmu Pak yang jadi. Kehendak Tuhan lah yang jadi bagiku. Karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik bagiku. Ya, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Luar biasa Pak pelajaran kita untuk hari ini, yaitu pikiran yang bersih dan suci tadi ya Pak ya. Bagaimana Roh Kudus bisa ada di diri kita, dengan kuasa Tuhan dapat mengubah tabiat kita ya Pak. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, begitu indahnya pelajaran hari ini yang telah dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Egulto. Biarlah pelajaran yang begitu indah dapat kita ikuti dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Tadi pelajaran begitu indah, biarlah ini menjadi pegangan untuk kita. Dan jikalau Anda ingin senantiasa mempelajari firman Tuhan ini yang sudah dipandu oleh Bapak Pendeta Egulto, biarlah kita boleh bersama-sama senantiasa mempelajari kembali pelajaran ini. Tentunya kami berharap para pemirsa yang sedang mengikuti acara ini, biarlah boleh kiranya kami ingin mendoakan saudara-saudara, dan juga kami ingin mendoakan negara kita Pak Pendeta yang saat ini sedang memilih atau akan memutuskan pemimpin kita untuk negara kita ya Pak ya. Baik para pemirsa, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang di surga, Engkaulah Allah pencipta hari semesta alam. Engkaulah Tuhan yang mencintai kami, merencanakan yang terbaik hidup kekal bagi kami oleh pengorbanan Yesus Kristus. Namun kami hidup di dunia yang berdosa, kami hidup dalam daging yang lemah dan berdosa ini. Tuhan telah sediakan jalan bagaimana kami bisa bebas dari segala bentuk dosa dan kejahatan, yaitu dengan menyediakan Roh-Mu yang kudus, Roh kekuatan, Roh kebenaran tinggal di dalam hati kami, supaya bila mana kami benar-benar berdoa sungguh-sungguh menggunakan setiap tenaga yang ada agar kami beroleh kuasa ilahi-Mu, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan. Hanya tiba waktunya kami tak akan pernah jatuh lagi. Itu yang Tuhan katakan. Kami percaya firman Tuhan. Dengan demikian kami berdoa dengan semua pemirsa Tuhan, supaya mulai saat ini kami boleh mengambil waktu dan berdoa sungguh-sungguh, menggunakan segala tenaga yang ada, mengusahakan apa yang bisa kami buat agar kuasa itu boleh turun dan tetap tinggal dalam diri kami. Dengan cara demikian kami sudah berubah menjadi pemenang-pemenang, menjadi orang yang soleh, yang suci di hadapan Tuhan,
dan akhirnya kami boleh tinggal dalam kerajaan Tuhan. Kami berdoa, berikan kepada kami hikmah, akal budi, kepintaran, pengetahuan, bagaimana kami boleh memperoleh Roh-Mu yang kudus tetap tinggal dalam kami. Kami juga pada saat ini mendoakan negara dan bangsa kami. Dalam proses pemilihan pemimpin kami, Tuhan tetap campur tangan. Jauhkan ya Tuhan segala hal-hal yang membuat keributan. Tetapi kami tetap dalam keadaan rukun dan damai. Dan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, menurut akan semua aturan-aturan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Engkau selalu sedia berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kepada kami ya Tuhan roh kerendahan hati, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan saja. Inilah doa seru kami, dengarlah ya Bapa sekedar kemurahan-Mu. Semuanya kami sembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik para pemirsa yang kami kasihi, tentunya kami cintai juga. Kita akan berjumpa kembali di hari yang berikut dengan tema yang berbeda. Terima kasih.